Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Oktaviani dari MJ 02. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas tugas 2 mata kuliah perbankan manajemen eh, untuk menganalisis kasus pada salah satu bank BUMN yang ada di Indonesia, yaitu Bank BNI. Bank BNI merupakan bank BUMN yang pertama menjadi perusahaan publik setelah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996 untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional. BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, di investasi saham pemerintah pada tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Nah, saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan yang 40%-nya yaitu dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh beberapa anak perusahaan, yakni seperti BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan lain-lainnya. Nah, BNI juga menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dari layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Layanan cash management BNI termasuk terbaik sebab mampu menjaring lebih dari 17.000 nasabah dari kalangan perusahaan, komersil, hingga masyarakat dari berbagai kalangan. Bank Negara Indonesia terpilih menjadi bank yang melayani pembayaran bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia melalui alur layanan izin investasi 3 jam yang disiapkan Badan Koordinasi Penanganan Modal atau yang disebut juga BKPM, karena BNI adalah bank yang sudah terhubung dengan layanan AHU online, memiliki Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sini kita analisis kasus perbankan yang terjadi pada Bank BNI tahun lalu adalah pembobolan rekening nasabah sekitar 110 miliar. Nah, tindak pidana juga di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum atau dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan tersebut. Nah, kita ambil salah satu contoh, mungkin ada dari 110 itu ada beberapa nasabah yang dirugikan oleh salah satu pihak pegawai dari Bank BNI yang sudah membobol rekening depositonya tersebut. Nah, adalah pada pengusaha properti, yaitu salah satu nasabah yang mengaku kehilangan depositonya sekitar 45 miliar, meminta pihak bank untuk menempatkan dana miliknya di tabungan rekening tersebut. Nah, si pihak pegawai tersebut tuh mengiming-imingkan return sebanyak sebanyak 8,25% adalah cukup nominal yang cukup besar, dan tersangka
Dan tersangka MBS pun menyerahkan slip kepada para deposan untuk ditandatangani dengan alasan akan dipindahkan ke rekening miliknya, dan sampai saat ini pun sama sekali tidak mentransfer dana baru ke bank lain ke rekening deposito tersebut. Nah, hanya meminta pihak bank untuk memindahkan dana milik nasabah ke rekening deposito, dan pada Februari 2021 nasabah tak kunjung mencairkan deposito tersebut sebesar 40 miliar yang diperuntukkan untuk keperluan bisnis si nasabah. Nah, sebelum kasus ini mencuat, setelah beberapa nasabah BNI Makassar mengaku kehilangan deposito, BNI menyebut deposito mereka tidak tercatat di sistem, dan memang ini uh, salah satu ulah dari MBS tersebut, dan dibantu oleh 2 orang rekannya untuk melancarkan pembobolan rekening deposito tersebut. BNI menemukan kejanggalan dalam biliet deposito yang dikantongi oleh nasabah. Salah satunya, seluruh biliet deposito hanya berupa cetakan hasil scan saja, bukan belangko resmi dari bank. Nah, ini menjadi suatu kejanggalan yang terdapat dalam kasus ini. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke pihak Bareskrim. Nah, pihak penyidik Bareskrim pun sudah menemukan 3 rekening bodong, 7 rekening bodong atas nama PT AAU, 2 untuk ARM, 2 untuk IN, 1 untuk PTA, dan 1 lagi untuk HN. Dan PT AAU tak lain adalah PT Anugrah Aset Utama. Nah, kasus ini terungkap berkat sistem peringatan dini yang berjalan pada Bank BNI, sehingga kasus tersebut dapat terpecahkan dengan cepat. Temuan tersebut dilaporkan BNI pada Barreskrim pada tahun 2021 lalu, setelah melewati rangkaian proses pemeriksaan penyelidikan pada yang mendalam pada pihak kepolisian dan kejaksaan. Dan nomor perkara dengan 1846 garing PID titik B garing 2021 garing PN titik MKS yang kasusnya adalah pemalsuan deposito yang sudah tercatat pada Pengadilan Negeri Makassar. Nah, perkara tersebut juga sudah diputuskan pada tahun ini, yaitu pada 9 Mei 2022, yang antara lain menghukum saudari MBS dengan tindak pidana penjara 10 tahun dan denda sebesar 10 miliar subsidiar 4 bulan pidana penjara. Karena saudari MBS ini masih keterkaitan dengan BNI atau bank yang si MBS tersebut masih menjalin sebagai pegawai, maka Bank BNI cabang dari Makassar itu perlu mengganti dana nasabah yang dibobol oleh salah satu pegawainya dan harus mengganti keseluruhan. Dan di sini pun sudah tercatat ya pada pasal 49 ayat 1 A Undang-Undang Perbankan menyebutkan anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank sebagai subjek hukum, sehingga subjek hukum dalam pemerintahan tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan. Manajemen Bank BNI bertanggung jawab dalam kasus raibnya dana deposito nasabah, sebab manajemen perbankan disusun secara integral dan berjenjang.
serta fakta-fakta yang ada dalam persidangan pun membuktikan itu Bank BNI tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan baik, maka pihak BNI tersebut harus pihak BNI dari cabang Makassar itu harus mengganti dana nasabah yang raib. Nah, kewaspadaan dalam menjaga tabungan di bank penting sekali ya teman-teman harus dilakukan. Tak semata hanya mengandalkan bank meski sistem keamanannya sudah canggih. Kita pun perlu kewaspadaan supaya tidak terjadi hal tersebut, yaitu dengan yang pertama yaitu jangan sembarangan serahkan data kepada siapapun. Yang kedua yaitu rutin cek tabungan. Pemilik rekening tabungan disarankan untuk di-print tabungan dan dicek tabungan secara berkala, paling tidak sebulan sekali, sehingga bila terjadi kejanggalan pada saldo tabungan dapat segera dilaporkan kepada pihak bank maupun ke pihak yang berwajib. Nah, rutin memperbarui data dengan tujuan agar pihak bank mudah mendeteksi jika ditemukan transaksi menggunakan data lama oleh oknum tidak bertanggung jawab. Nah, yang keempat yaitu lindungi data diri. Jangan sembarangan diperlihatkan atau diperlihatkan pada orang lain. Nah, yang kelima, tidak menaruh dana dalam satu rekening. Tujuannya, jika terjadi sesuatu tidak diinginkan, maka nasabah masih memiliki cadangan dana tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan ataupun ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi. Saya undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.